Perkenalkan, nama saya Susan Alfataningsih, NIM 1910416952, kelas A3 Manajemen Pagi. Di sini saya akan menjelaskan materi pada bab 6, yaitu mengetahui lingkungan bisnis, penggunaan strategi berbasis non-pasar di perusahaan. Meskipun kenali pelanggan Anda adalah hal terpenting untuk kesuksesan bisnis, begitu pula kenali negaranya. Ambil contoh Cina, di mana perusahaan lokal dengan cepat belajar bahwa menggabungkan praktik manajemen barat dengan pemanfaatan dukungan pemerintah yang cerdas dapat membuka pintu dan memenangkan kontrak. Seperti yang penulis tulis ini. Perusahaan barat sebaiknya memahami bagaimana perusahaan Cina menggabungkan strategi pasar dan non-pasar. Inti dari strategi kompetitif berbasis non-pasar ini adalah berbagai langkah yang dirancang perusahaan lokal untuk bekerja sama dengan pemerintah. Strategi bersaing berbasis non-pasar. Seperti yang dapat dilihat dari contoh-contoh ini, pemerintah dapat menjadi pelanggan yang unik, sementara pada saat yang sama menyediakan sumber daya yang langka, legitimasi, dan pengakuan, dan membantu perusahaan lokal tumbuh dan berkembang. Ketika diperiksa dari perspektif rantai nilai, kami mungkin berspekulasi bahwa strategi berbasis non-pasar ini mencakup area penting dari rantai nilai perusahaan. Kebijakan yang diamanatkan, perlakuan istimewa terkait dengan sumber daya dan sisi dukungan, pelanggan pemerintah, dan legitimasi serta pengakuan melibatkan sisi keluaran. Daya saing umum dalam strategi non-pasar. Beberapa perusahaan di berbagai industri menginvestasikan upaya dalam memantau dan meneliti pendorong perubahan yang muncul dalam lingkungan bisnis mereka, dengan fokus pada teknologi baru, peristiwa sosial, ekonomi, politik, dan ekologi. Organisasi bisnis bersaing untuk mendapatkan bagian mereka tidak hanya di pasar, tetapi juga melalui upaya di arena politik yang bertujuan untuk memanipulasi peraturan, hukum, dan lembaga lain yang mengatur pasar. Respon proaktif dalam strategi non-pasar. Saat ini, perusahaan memengaruhi lingkungan mereka untuk pemosisian yang lebih baik dengan menggunakan integrasi masalah daripada beradaptasi secara pasif. Integrasi masalah adalah cara yang efektif untuk membuat respon proaktif terhadap masalah non-pasar. Kapabilitas dalam strategi non-pasar. Strategi politik dapat menjadi kapabilitas ketika strategi politik tingkat perusahaan secara efektif dikonfigurasi dan diimplementasikan dengan pemerintah dan struktur kepemilikan, memfasilitasi atau menahan penciptaan nilai organisasi. Strategi jaringan, lingkungan, dan non-pasar. Perbedaan lingkungan antar negara dan kawasan sering dilupakan dalam penelitian strategi yang mengkonseptualisasikan berbagai jenis ekonomi maju, ekonomi berkembang pertumbuhan tinggi yang didorong lembaga, dan ekonomi berkembang pertumbuhan tinggi yang didorong faktor. Jenis lingkungan sumber daya negara yang berbeda memberi perusahaan sumber daya, faktor, dan lembaga negara yang berbeda. Mitigasi first mover advantage dengan strategi non-pasar. Dalam contoh perusahaan, penyedia dan layanan pengguna yang terkait dengan internet, meskipun hambatan masuk pesaing diturunkan, perusahaan yang sudah mapan sebelumnya di mana bisa mendapatkan sumber keuntungan penggerak pertama atau FMA tertentu sebagai hasil dari entry awal mereka. Meskipun demikian, strategi non-pasar dapat digunakan oleh pesaing dan pelaku industri lainnya untuk menetralkan FMA. Strategi non-pasar dan isu lingkungan. Maksimalisasi utilitas atau pendekatan
ekonomi, terutama dimotivasi untuk menurunkan biaya dan meningkatkan manfaat, sedangkan teori kelembagaan berfokus pada bagian tekanan eksternal dari pasar dan elemen non-pasar, membentuk upaya lingkungan perusahaan. Strategi non-pasar dan masalah sosial. Dari sudut pandang sosiologis, strategi tidak berfokus secara eksklusif pada maksimalisasi keuntungan atau terbatas pada rasionalitas tujuan-tujuan, tetapi pada seperangkat tujuan perusahaan dan pribadi yang mungkin menarik bagi beberapa pemangku kepentingan organisasi. Yang pertama, pencapaian status, 2 otonomi, ketiga inovasi, keempat identitas, dan kelima modal sosial. Sekian dari saya, terima kasih.